Baik, kita baca bersama. Diawali dengan ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sampai tanda jim, tarik nafas. Wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi dzufur. Yang kedua sampai ila, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa. Ulang dari ila, berhenti di tanda waqaf yang bawah. Tarik nafas. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adhu. Itu ya. Yang jim sambung saja sampai ujung ayat. Tarik nafas. Dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Sampai tanda jim, tarik nafas. Fa in kazzabuka faqur rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Sampai ujung ayat. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Panjang sampai asyrokna, nanti kita ulang. Tarik nafas. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrokna. Ulang dari ma asyrokna, berhenti di tanda waqaf ujung. Tarik nafas. Ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Berhenti sampai ujung barisan tanda waqaf. Tarik nafas. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. In tattabi'una illa zanna wa in antum illa takhrusun. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Qul falillahil hujjatul balighoh. Sampai ujung. Falau sya'al
ajma'in. Tarik nafas. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Panjangannya sampai tanda jim. Tarik nafas. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum sampai la yu'minun. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Wala tattabi' ahwa'alladzina kazzabu bi ayatina wallazina la yu'minun. Kurang dari la yu'minun, berhenti di ujung. Tarik nafas. La yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Tutup. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah bisa berusaha memanfaatkan waktu kita untuk membaca ayat suci Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surah 6, surah Al-An'am ayat 146 sampai dengan ayat 150. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, baik mendengarnya, melihatnya, dan juga memperhatikannya, serta hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu tidak ada yang menemani kita saat kita melepaskan nyawa kita, dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipisahkan antara ruh dan jasad. Keluarga menangis, hanya menangis. Tetangga hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta yang banyak tinggal. Istri kalau suami mati tinggal. Anak yang kita sayangi ditinggal. Gak ada yang menemani selain amal perbuatan kita masing-masing. Kalau ditakdirkan kita beramal soleh, banyak amal baiknya, insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Baik di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, masuk ke alam barzah kita diselamatkan di alam barzah, ya, masuk ke padang mahsyar kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masuk mizan timbangan. Alhamdulillah, timbangan amal kebaikan kita lebih banyak dari amal keburukan. Selamatlah kita, dan insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau amal kita buruk, amal baiknya kita sedikit, masuk alam barzah saja sudah mengerikan, gelap, sempit, ya. Datang malaikat bertanya, man rabbuka, bingung itu bisa ngejawab, ya. Man nabiyuka, bingung karena terkenal jeung nabina, rugi kita. Masuk padang mahsyar apalagi di mizan, ditimbang jauh amal kahadianan nauhan, terlempar kita ke dalam api neraka, nauzubillahi min dzalik.
Semoga dengan membaca Al-Quran atau dibacakannya Al-Quran meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, zadathum, maka bertambahlah bagi mereka imannya. Maka mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita senantiasa terus meningkat, terpelihara bila akhirul umur, sampai berakhirnya umur kita. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Karena tidak sedikit hidup kita merasa benar, tapi perkiraan benar menurut nafsu diri kita masing-masing. Tetapi kalau ada Al-Quran sebagai rujukan, Al-Quran sebagai mizan, sebagai penimbang antara hak dan batil, maka apa yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, itu yang harus kita kerjakan walaupun dalam keadaan sulit sesulit apapun. Ayat ini masih lanjutan tentang orang-orang Yahudi yang mengharamkan apa yang Allah halalkan tentang makanan ataupun tentang binatang, yang halal dan mana yang haram. Dalam ayat 145 sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang diharamkan kecuali hanya 4 jenis saja untuk dimakannya. Yang pertama adalah maitatan, bangkai. Kedua, daman maspuhan, darah yang mengalir. Aulahman khinzir, atau daging babi. Kemudian uhilla li ghairil lah, apa yang disembelih tidak lillah, tidak karena Allah, dan saat menyembelihnya tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharamkan, hanya 4. Bagaimana yang lainnya? Diukur dengan ayat lain dan hadis yang lain, bahwa yang dihalalkan juga harus thayyibah, harus baik. Jadi halalan thayyibah, samping halal juga harus baik. Nah, kalau itu menjadi petunjuk bagi kita, maka kita di dalam memakan apapun juga makanan yang Allah halalkan, timbang juga dengan kebaikan. Sekiranya daging domba panas mah kenu darah tinggi antong, kajian daging domba halal. Maksakeun batur mam daging domba gaduh darah tinggi, kabita ada daging domba, paksakeun atuh naik darahna. Ya. Nah, itu tidak thayyib artinya. Nah, makanya kita harus bisa mengambil hikmah dari ayat suci Al-Quran. Baik, kita buka. Wa 'alal ladzina, dan kepada orang-orang yang hadu, mereka Yahudi. Yes, Yahudi anu hararese di bejaan teh. Saya mah di bejaana hararese. Di zaman baheula keneh. Geus kitu kalakuanana. Haramna, kami haramkan, kulazi zukur, segala yang mempunyai kuku. Akhirnya Allah memberi peringatan kepada Yahudi yang mengarang-arang bahwa ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Akhirnya Allah memberi peringatan dengan melarang kepada orang-orang Yahudi untuk memakan binatang yang memiliki kuku. Itu sebagai peringatan kepada orang Yahudi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal baqari, dan dari sapi teu meunang. Akhirna apa Allah teh geus teu meunang ngadahar sapi. Nya moal Pak, ngadahar sapi mah ngedagingna meunang. Sarua maksudna teh daging sapi, kade bu ulah langsung letterlek
Orang Yahudi teu meunang makan sapi nya ulah atuh ai sapi gelempengan dimakan kumaha makanna. Maksudnya daging sapi nu meunang mencit, teu meunangeun orang Yahudi tah. Binatang berkuku, kemudian sapi, wal ghanam, oge kambing, teu meunang haramna, kami haramkan alaihim atas mereka. Suhu mahuma, lemak-lemak dari keduanya, illa kecuali mahamalat apa yang melekat duhuruhuma pada punggung keduanya. Naon buluna pek ai buluna meunang. Anu nempel dina punggungna naon atuh? Ya, buluna. Awil hawaya atau isi perutnya pek tah jeroan mah meunang. Meureunnan sebangsa boeng isi kadut. Atau mah talato apa yang bercampur bi admin dengan tulang. Naon bercampur dengan tulang, ya. Zalika demikian itu jajainahum kami membalas mereka bibagihim karena kedurhakaan mereka wa inna lasodikun dan kamilah lasodikun yang pasti lebih benar kata Allah. Tapi pinterna orang Yahudi, tapi pinterna teh lain pinter ieu, pinter ngakalan. Teu meunang dahar sapi bae, sapina rek dijual. Terus ladangna dipake. Maka turunlah hadis-hadis Rasulullah bahwa kalau sudah dilarang maka tidak boleh juga dijual belikan. Itu makanya hati-hati. Homar dilarang, bae da urang mah teu minum homar, tapi urang mah rek dagang homar. Sarua. Kalau sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, maka menjual belikannya juga haram. Kade nyebutnya ulah kepedah kapepet da abi mah pasep teu minum homar naon ukur dagang hukum mangjualkeun sarua pasep da abi mah teu ngadu hayam tapi ternak hayam dijualkeun nu ngadu sarua makana kitu keneh sesuatu yang dilarang maka diusahakan dijual belikannya juga dilarang ya ulah jiga si Yahudi ieu dilarang makan sapi, teh naon dilarang makan daging sapi mah jual sapi aja. Terus duitnya pakai. Itu Bu, ngakalna orang Yahudi saking bandel-bandelna. Fa in kazzabuka maka apabila mereka mendustakan kamu pakul maka katakanlah olehmu Rabbukum Tuhan kalian zu mempunyai rahmat kasih sayang wasiatin yang sangat luas. Ya. Jadi kata firman Allah, kalau orang Yahudi ini mendustakan engkau, di sana kitabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendustakan engkau Muhammad, gak usah bersedih hati. Kenapa? Rabbukum zu rahmatin wasi'ah. Bahwa Allah itu mempunyai rahmat yang sangat luas. Wala yuraddu dan tidak dapat yuraddu ditolak ba'suhu siksanya anil qaumil mujrimin terhadap kaum atau orang-orang yang mujrimin berbuat jahat atau berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa terlepas kita bukan orang Yahudi, kalau berbuat dosa pasti tidak akan terelakkan dari azab, dari siksa. Maka kenapa kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk senantiasa beristighfar. Karena takut-takut selama hidup baik antara duhur dan asar ataupun asar dan maghrib dan isya ada kata, ada perbuatan dosa baik dirasa ataupun tidak terasa, maka kita dituntut diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beristighfar. Kenapa? Karena kalau tidak beristighfar, kita hidup membawa dosa, maka tidak akan luput, tidak akan bisa menolak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah saking sayangnya pada umatnya, maka Rasulullah memberi contoh. Beliau yang sudah dimaksum, dimaafkan dosanya, dijamin masuk surga, tetapi beliau tidak pernah
kurang dari 100 kali beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Cek akal kita, nah ada Rasulullah mungkin dijamin masuk surga atau kudu minta maaf. Tapi justru dengan dijaminnya Rasulullah masuk surga, ya Rasulullah semakin menampakkan, menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, dan kita mah dijamin belum dosa loba. Ya, maka kalau tidak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak istighfar, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Sayaqulu akan, yaqulu berkata. Jadi sayaqulu ini dua kata, Bu. Saya suka sering mengajar anak-anak jangan terpancing dengan tulisannya terangkai. Ya, tulisannya dirangkai padahal katanya ada dua. Ya, ini yang senantiasa sedang diajarkan kepada anak-anak. Akan itu bentuknya huruf. Kalau yaqulu itu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Sayaqulu akan berkata allazina orang-orang yang asroku syirik, musyrik orangnya. Lau sya Allah, sekiranya Allah menghendaki, ma asrokna, tidaklah kami akan mempersekutukannya. Wala abauna, dan tidak pula nenek moyang kami. Wala haramna, dan tidak juga kami mengharamkan min syai'in, dari sesuatu pun. Orang musyrik mengatakan, kalau memang Allah menghendaki kami menjadi orang yang tidak musyrik, ya jadikanlah kami menjadi orang yang tidak musyrik. Gitu orang musyrik berkata. Kalau memang Allah menghendaki, ya perbaiki kami. Padahal hidup ini adalah adanya pilihan, ada ikhtiar. Tidak menjadi orang yang musyrik itu harus seperti apa? Kan minimal tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu takdir tanpa ikhtiar. Ya, inilah kelakuan orang-orang Yahudi. Namun memang ya dihalalkan mah tuh halalkan cenah kabeh. Atau mau diharamkan kabeh enggak bisa. Justru Allah menciptakan halal dan haram agar manusia menjadi orang yang memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ikhtiarnya yang dinilai. Ya. Jadi kata orang musyrik, lau sya'allahu ma asyrokna wala abauna. Ya, sekiranya Allah menghendaki ma asyrokna, maka tidaklah kami menjadi orang yang musyrik. Jadi musyrik namanya teh ya menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sudah kehendak Allah. Wala abauna juga bapak atau ya nenek moyang mereka yang sama-sama musyrik. Kazalika, demikianlah, kazzaba, telah mendustakan, allazina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, hatta, sehingga daku, mereka merasakan ba'sana, azab kami. Ya, jadi kelakuan mendustakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, ataupun mendustakan kepada Allah juga memang sudah terjadi dari zaman dahulu. Dari mulai Nabi Adam, di mana Qabil Habil, satu taat satu tidak. Ya, apalagi yang sudah kesininya. Ada Namrud, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Fir'aun rajanya, ada Nabi Isa, juga ada kaum yang membencinya. Ya, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian itu mereka juga sudah mendustakan dari sebelum mereka. Qul, katakanlah, hal apakah ingdakum, di sisi kalian, min ilmi, dari pengetahuan, fatukhrijuhu lana, lalu kalian keluarkanlah ia, lana, kepada kami. Ing tattabi'una, tidaklah kalian mengikuti, illa, kecuali adzanna, prasangka. Wa in antum, dan tiada lain kalian adalah illa takhrusun, kecuali hanya berdusta. Jadi Allah Subhanahu menjelaskan, ya, apa yang diikuti
oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang musyrik itu hanya sangkaan mereka sendiri, tanpa ilmu, tanpa hujah, tanpa keterangan. Ya, maka di sini jelaskan min dari ilmunya. Ya, in tattabi'una, apa yang mereka ikuti itu ila zon, kecuali hanya sangkaan, prasangka, dan mereka menjadi orang-orang yang dustakan. Ya, tiada lain yang mereka katakan itu adalah illa tahrusun, berdusta. Kul, katakanlah, falillah, maka lillah milik Allah lah, al hujjatu, hujjah, al balighah, yang kuat. Al-Quran ini adalah hujjah. Hujjah itu sandaran, ya, yang sangat kuat, karena tidak ada lagi hukum di atas hukum selain Al-Quran. Hukum buatan manusia bisa berubah, ganti periode, ganti pemimpin, bisa berubah. Tetapi ayat suci Al-Quran dari mulai turun sampai sekarang tidak ada yang berubah. Itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda kesucian wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kitab Al-Quran ini tidak ada campur tangan manusia dan terpelihara dari mulai turun sampai sekarang. Sedikit saja ada yang menyelewengkan ayatnya, pasti kepanggih. Ya, maka itulah Al-Quran menjadi kitab yang sangat suci. Falau sya'a, maka lau jika sya'a, dia menghendaki Allah, la hadakum, la pasti hadakum, dia memberi kalian petunjuk, ajmain, keseluruhannya. Ya, makanya kita harus berusaha berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan petunjuk. Ya, ihdinas siratal mustaqim, berapa kali itu kita baca? Minimal 17 kali sehari semalam, belum ya di luar sholat. Ya, makanya kita mendapatkan memohon petunjuk. Iya karena wudu wa iya karena stain, beribadah kepada Allah dan juga mohon pertolongan kepada Allah. Surah Al-Fatihah yang senantiasa kita panjat. Falau sa'a ladahadakum, Pak, maka lau sekiranya sa'a menghendaki, lahadakum, pastilah kalian mendapatkan petunjuk, ajmain semuanya. Kul, katakanlah olehmu, halumma, kalian bawalah kemari, syuhada akum, saksi-saksi kalian, alladzina, orang-orang yang yashaduna, mereka memberi kesaksian, annallaha, sesungguhnya Allah, harrama haza, dia mengharamkan ini. Fa'in sahidu, maka jika sahidu mereka memberi kesaksian, fala tashad, maka tidak akan, fala, maka janganlah tashad, kalian memberi kesaksian ma'ahum, bersama mereka. Wala tattabi, dan janganlah kalian mengikuti ahwa'a, hawa nafsu, allazina, orang-orang yang kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, wallazina, dan orang-orang yang la yu'minun, tidak beriman, bil akhirati, kepada hari akhir, wahum, dan mereka bi rabbihim, kepada Tuhan mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan. Suatu saat manusia akan saling menuduh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berbuat demikian karena si itu ngajak. Ya. Saya melakukan ini karena dia mengajak, nanti saling menghujat. Ya. Termasuk nanti syaitan. Ya. Saling menyalahkan nanti di yaumil kiamah. Ya, makanya hati-hati, jangan sekali-kali kita menjadi saksi terhadap kemungkaran, ya, atau dusta orang-orang yang musyrik, yang kadang-kadang membuat pernyataan mengatasnamakan Allah padahal jauh dari syariat Allah.
hati-hati ya. Yang insya Allah kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah akan menjadi saksi terhadap umatnya. Bahkan Rasulullah nanti akan menjadi, ya, pemberi syafaat kepada kita, dengan catatan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam pengakuan tetapi dalam segi, ya, kelakuan. Jadi bukan pengakuan tapi juga kelakuan kita harus mencerminkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup berdasarkan sunnah. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunatku, faqad ahab bani, sungguh dia telah mencintai aku. Jadi orang yang mencintai Rasul adalah orang yang menjalankan sunnahnya. Wa man ahabbani, kata Rasulullah, siapa yang mencintai aku, kana mai fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Cinta kepada Rasul buktikan dengan mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, dikaji menjadi ibrah, pelajaran, petunjuk bagi kita bahwa kesudahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Berusaha agar kita tetap istiqomah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengkaji, mempelajari ayat suci Al-Qur'an. Kalaupun ada salah dan hilaf, kesalahan dari pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kalaupun ada benarnya apa yang disampaikan, tentu itu adalah al-haqqu mirabbikum. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal magrom. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.